Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Video ini merupakan part kedua dari materi pengulangan, yaitu mengenai while. Nah, bentuk umum struktur while itu mulai dari inisialisasi, karena nanti di inisialisasi ini dia ada kondisi yang harus terpenuhi, ya. Kemudian setelah inisialisasi ada while, kemudian kondisi do, baru dibuka dengan begin dan diakhiri dengan end titik koma. Nah, di sini berbeda dengan for ya. Pada for itu dia tidak memenuhi suatu kondisi tertentu, tapi dia loopingannya dari I sama dengan berapa sampai dengan berapa. Nah, karena ini adalah di while itu menggunakan suatu kondisi, maka perlu perhitungan maju ya atau meningkat dan perhitungan menurun ya. Jika meningkat berarti menggunakan increment dari A itu adalah loopingannya. Kalau misalkan for I titik 2 sama dengan 1 sampai N berarti A ini adalah I ya, kita bisa ganti I. Ataupun dec, kalau decrement itu adalah yang seperti for untuk down to. Nah, untuk aksi-aksinya boleh dilakukan di sini. Kalau misalkan di inisialisasinya nanti I-nya itu mulai dari 0, berarti nanti kalau misalkan mau masuk I-nya sama dengan 1 ya, atau A-nya sama dengan 1, berarti increment-nya ditulis di paling atas. Sehingga setelah I-nya atau A-nya itu bertambah, baru dilakukan aksi 1, 2, dan seterusnya. Kalau misalkan butuhnya itu setelah aksi dilakukan, berarti increment-nya ditaruh di bawahnya aksi-aksi. Secara flowchart itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi nanti di sini ada suatu kondisi sehingga diagramnya pun menggunakan diagram yang decision. Kemudian kalau ya ke aksi-aksi berikutnya, kemudian kembali lagi untuk melihat kondisinya. Kalau tidak berarti dia langsung keluar ke stop. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada while. Yang pertama adalah aksi atau runtutan aksi akan dilaksanakan berulang kali selama kondisi bernilai true. Nah, kondisi bernilai true ini bisa saja dia dari increment-nya. Jadi increment itu menambah satu satuan. Nah, contohnya kalau misalkan di statistik, contoh lainnya yang tidak increment-nya itu tidak menggunakan increment adalah misalkan kita mau estimasi parameter regresi, di mana kalau parameter regresi itu menggunakan MLE ya, maximum likelihood estimation, sehingga dia adalah atau OLS ya, ordinary least square, itu meminimalkan nilai dari error, sehingga nanti ketika y toppingnya sudah ketemu, maka dihitung error. Apabila kondisinya error itu tidak terpenuhi ya, atau terpenuhi, maksudnya untuk terpenuhi itu update bobot atau update parameter regresinya itu perlu diupdate seperti itu. Nanti dia bisa menggunakan yang while, tapi tidak bisa menggunakan for. Kemudian jika bernilai false kondisinya, maka badan pengulangan, yang ini aksi-aksi yang dilakukan itu tidak dilakukan, melainkan dia akan melakukan stop. Nah, hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam program adalah melupakan inisialisasi untuk memulai looping. Karena di looping ini kalau tidak ada inisialisasi, berarti nanti dia kondisinya tidak tahu terpenuhi atau tidak. Kemudian tidak menuliskan instruksi yang mengubah nilai menurun atau naik ya. Jadi tidak ada increment atau decrement, atau tidak ada misalkan kondisinya tadi ini adalah error ya, error sekecil mungkin bisa saja supaya terpenuhi kemudian melakukan aksi, berarti error lebih besar 0,0001 misalkan seperti itu. Berarti dia errornya masih besar, oleh karena itu perlu dilakukan update bobot. Kemudian tidak menuliskan, ini yang tadi sudah, jangan lupa disimpan dulu sintaknya sebelum running. Karena apa? Kalau misalkan kita sudah running, tapi ternyata loopnya itu tidak selesai-selesai dan tidak ada stoppernya, maka close aja FreePascal-nya. Tapi kita coba dulu, yang di close adalah yang di escape seperti itu untuk yang outputnya. Kalau memang tidak bisa, baru FreePascal-nya langsung close saja. Seperti itu. Nah,
Kemudian kita akan mencoba contoh dari yang pertama, yaitu mencetak angka 1 sampai A. Oke, ini adalah software Free Pascal yang kemarin ya, yang di pertemuan yang di part pertama untuk for 1 sampai A. Nah, kita ubah aja biar tidak terlalu banyak menulis kembali ya. Saya tulis while 1A. Saya oke, kemudian pasti ada clear screen-nya, ada write-nya, readline A masih tetap, kemudian di sini adalah while. Nah, while i.2a karena kita mau naik ya, berarti while-nya ini adalah suatu kondisi ya. Suatu kondisi berarti ini karena dia mulainya dari 1 ya. Untuk yang to aja biar kita lebih enak berarti kita inisialisasikan dulu i-nya adalah 1. Kalau i-nya 1 berarti dia sudah langsung masuk. Berarti di sini supaya masuk ya. Supaya masuk i-nya harus lebih besar sama dengan 1. Kalau seperti ini berarti dia masuk. Dan sorry, kalau kayak gini dia masuk tapi tidak berhenti karena A itu juga dia lebih besar daripada 1. Oleh karena itu kita ganti saja yaitu i-nya kurang dari sama dengan A. Oke, berarti nanti kalau ketika i-nya sama dengan A persis ya, sama dengan itu berarti dia masih mau melakukan yaitu di sini untuk pengulangannya kemarin kalau urat 1 berarti i-nya ya, seperti ini. I mulai dari 1. Nah, di sini setelah itu baru ditambahkan increment dari i. Seperti ini. Oke, kita coba compile. Oke, sukses ya, press any key. Kita simpan dulu F2, kemudian kita coba running. Oke, masukkan nilai A. Misalkan saya tulis 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula seterusnya. Berarti di sini sudah benar ya. Kita coba 7, 1 sampai 7. Oke, sudah. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Pada contoh kedua, itu kan mencetak angka A sama dengan 1. Nah, di sini adalah program untuk for. Kita file save as aja. Kita tulis while A sampai 1. Oke, berarti di sini pertama kita memasukkan A, kemudian kita while ya, for-nya kita ganti while. Kemudian ini saya kasih kurung aja terlebih dahulu. Oke, seperti ini berarti baru kita inisialisasi, boleh i-nya, karena ini A sampai dengan 1 boleh aja, ini enaknya boleh di i.2a ya, bukan 1. Langsung saja karena ini A berarti nanti kan dia harus sampai 1 ya, berarti dia turun sampai dengan 1. Jangan sampai turun sampai dengan 0. Berarti di sini kita tahu i-nya harus lebih besar 0. Kalau kayak gini berarti ketika i-nya 0 dia udah berhenti. Oke, kemudian di write-line-nya, oke, saya kasih sebelah aja biar enggak panjang-panjang, seperti ini saja ya. Kemudian karena inisialisasinya sudah, jangan lupa increment-nya atau decrement. Nah, ini A sampai dengan 1. Berarti dia adalah decrement. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita save dengan F2, kemudian kita compile terlebih dahulu. Sukses, baru kita running. Hasilnya running misalkan 8 seperti ini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah betul ya. Nah, saya akan coba contoh lagi. Misalkan bagaimana Bu kalau misalkan i-nya itu mulai dari 1 seperti ini. Boleh. Berarti i-nya kalau mulai dari 1 berarti ketika i-nya 1 berarti kan dia berhentinya tidak boleh lebih dari A ya kan. Berarti dia boleh saja I samakan dengan yang tadi, dia I kurang dari sama dengan A, sehingga dia masuk.
Kemudian ininya bukan I berarti, karena kita mau nulisnya A dulu ya. A itu misalkan 8 ya, A-nya 8, berarti kalau misalkan dikurangi I-nya 1 berarti 7. Padahal kita mau mencetak angka 8, berarti perlu plus 1 seperti ini. Nah, ketika di sini ya, I-nya kan mulai dari 1, padahal kita mau semakin naik I-nya, berarti ini adalah increment. Seperti ini. Jadi boleh saja menuliskan seperti ini. Kita coba compile. Nah, ini sudah sukses ya. Oh, ininya aku lupa judulnya. Nggak masalah. Jadi kalau untuk yang nama program tidak ada masalah mau diganti atau tidak. Tapi supaya yang mengoreksi paham, termasuk saya, itu lebih baik diganti sesuaikan dengan soal berapa. Oke, saya running. 9, oke, sudah betul ya. Dari sini sudah betul. Sekian dulu untuk yang part kedua. Kita akan berjumpa pada part ketiga. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe.